A few moments. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang geografi budaya yang ada di daerah Sumatera Barat. Kawasan Sumatera Barat pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Namun, wilayah Sumatera Barat saat ini tidak mencerminkan keseluruhan luas dari wilayah Kerajaan Pagaruyung. Hal ini tidak terlepas dari penguasaan penjajah yang telah memecah wilayah Pagaruyung hingga menyisakan sebatas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dikenal pada saat ini juga. Sumatera Barat memiliki beberapa danau, di antaranya adalah Danau Singkarak yang membentang di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 130,1 km persegi, Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 99,5 km persegi, dan Danau Kembar di Kabupaten Solok, yakni danau di atas dengan luas 31,5 km persegi dan danau di bawah dengan luas 14,0 km persegi. Beberapa sungai besar di Pulau Sumatera berhulu di provinsi ini. Di antaranya adalah Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri atau disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya, Sungai Kampar, dan Batanghari. Semua sungai ini bermula di pantai timur Sumatera di Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Sumatera Barat memiliki aneka ragam budaya yang menarik. Kekayaan budaya Sumatera Barat tersebut meliputi tarian tradisional hingga adat istiadat yang ada di Sumbar. Kekayaan seni budaya Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat ini harus terus dilestarikan dan harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah setempat, khususnya sehingga nantinya bisa menarik wisatawan. Kebudayaan Sumatera Barat harus diperkenalkan dan dipromosikan karena bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Salah satu event untuk mempromosikan budaya Sumatera Barat adalah dengan terselenggaranya Pekan Budaya Sumatera Barat. Selain mengenalkan budaya Provinsi Sumbar kepada masyarakat lokal, juga untuk wisatawan yang berkunjung ke provinsi ini. Penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Di daerah Pasaman selain suku Minang, berdiam pula suku Batak dan suku Mandailing. Suku Mentawai terdapat di Kepulauan Mentawai. Di beberapa kota Sumatera Barat, terutama kota Padang, terdapat etnis Tionghoa, Tamil, dan suku Nisdan. Di beberapa daerah transmigrasi seperti di Tinjau, Stiung, Lunang, Silau, Padang Gulugur, dan lain-lainnya. Terdapat pula suku Jawa, sebagai di antaranya adalah keturunan imigran berdarah Jawa dari Suriname yang memilih kembali ke Indonesia pada masa akhir tahun 1950-an. Kebudayaan orang Sumatera Barat. Dari alat musik yang pertama, talempong paci. Talempong merupakan alat musik pukul khas Minangkabau yang terbuat dari campuran tembaga atau kuningan. Talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan dan akan berbunyi jika dipukul oleh sepasang kayu. Alat musik ini termasuk ke dalam klasifikasi alat pukul yang berbentuk gong dalam ukuran kecil dengan diameter 14 sampai 16,5 cm. Pada bagian bawahnya yang berlubang dan pada bagian atasnya yang terdapat bundaran yang menonjol yang berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Kenapa disebut dengan talempong? Karena dalam memainkan alat musik ini memang dipegang. Jumlah instrumennya ada 5-6 buah talempong yang dimainkan oleh 3 orang. 1 orang memainkan dengan buah pupik atau sejenis alat tiup
dan satu orang memainkan sebuah gandang atau gendang. Berikutnya kebudayaan orang Sumatera Barat, yakni khatam Al-Quran Agam. Kebudayaan ini merupakan kegiatan tahunan dan tradisi adat masyarakat Nagari Balagurah, Kecamatan Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam hal ini, menamatkan bacaan Al-Quran atau lebih bermakna lagi mampu membaca Al-Quran dengan baik dan menamatkan bacaan-bacaannya. Rangkaian upacara ini dapat diartikan juga sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan yang telah diberikan kepada anak-anak mereka. Kebudayaan Sumatera Barat. Rendang paku adalah salah satu masakan tradisi Kabupaten Damasraya yang sudah diwariskan dari nenek moyang dulu. Bahan baku pembuatan rendang paku ini banyak ditemukan di Damasraya, yakni ikan dan paku atau pakis. Pembuatannya membutuhkan bahan-bahan seperti santan, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, dan serai yang dihaluskan, daun salam, daun kunyit, daun ruku-ruku, dan daun jeruk. Proses pembuatan rendang paku ini cukup memakan waktu sekitar 6 jam, tergantung dari porsi yang dimasak. Semua bahan pendukungnya dan proses pembuatan pada dasarnya sama dengan proses pembuatan rendang di Padang pada umumnya. Rendang paku ini dimasak hingga kering dan berwarna kekuningan. Budaya orang Sumatera Barat. Tenunan Kubang telah lama dikenal sebagai kekayaan budaya di Kabupaten 50 Kota, khususnya di Negari Kubang. Masyarakat setempat menjadi tenunan sebagai pekerjaan utama. Beragam bentuk hasil kerajinan seperti kain songket, sarung, bahan pakaian dengan berbagai motif mencirikan adat Minangkabau produksi di wilayah ini. Usaha pertenunan di Kubang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka dahulu. Sejak abad ke-19, semula usaha tenunan dilakukan dengan alat yang sangat sederhana sekali, yakni memakai alat yang bernama kedongan. Kebudayaan Sumatera Barat. Yang kelima, yakni gamat. Musik gamat merupakan salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai Sumatera Barat, Minangkabau pesisir. Musik ini lahir di akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang hingga kini tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik ini terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras, bass, petik, markas, dan gendang. Vokal berperan sebagai pembawa lagu dalam bentuk pantun dengan menggunakan bahasa Minangkabau, dan teks lagu tersebut pada umumnya bersifat metafora, kiasan. A few moments